Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang hadir di gedung gereja ini, juga yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong, serta saudara kami yang mungkin baru pertama kali beribadah di sini. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat beribadah. Selamat Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b dengan topik minggu adalah hidup dalam kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Saat Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, semua itu bukanlah karena kebaikan atau karena kelayakan kita, melainkan semata-mata adalah karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pada minggu ini, kita diingatkan untuk merenungkan kasih setia Tuhan yang besar. Tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tentu akan menjadi kekuatan dan sukacita serta pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai orang yang telah ditebus, hiduplah senantiasa dalam kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan sukacita atas kasih setia Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari BNH nomor 557 ayat 1 dan 3, kasih setiamu sungguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan
langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Sadagu Warna Umuli. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Beginilah hukum Tuhan. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sambut dengan pujian, beri tanda. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita sambut nyanyian Kudaki Jalan Mulia. Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Marilah kita membacanya secara responsoria. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu.
Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias diutusnya harus menderita. Karena itu sadaralah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita sambut nyanyian Tung Namu Barohaku. Tung Namu Barohaku dipanjang sepi, Tung Yesus maringan dia, nunga sonanga tung dami rohani, Tung Yesus maringan dia, Tung Yesus maringan dia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dipandang daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan lagu pujian dari seksi perempuan.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Kernolong Minggu Misericordias Domini tanggal 18 April 2021. Ibadah Minggu di masa New Normal. Hari ini Minggu tanggal 18 April 2021 adalah Minggu Misericordias Domini. Artinya adalah bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani jahu badotanoon. Dengan topik minggu dalam kasih setia Tuhan. Mangulu di bagasan holong ni debata. Ibadah berbahasa Indonesia dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 9.30 dan 17 WIB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelayanan perjamuan kudus ke rumah warga jemaat. Gereja kita membuka pelayanan perjamuan kudus ke rumah warga jemaat. Bagi warga jemaat yang merindukan pelayanan perjamuan kudus, dapat mendaftarkan diri ke Sintua Week masing-masing. Adapun penjadwalan pelayanan akan diberitahukan kemudian melalui WhatsApp grup Week dan kategorial. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan Kudus. Gereja kita akan melayankan baptisan kudus bagi anak warga jemaat di minggu pertama setiap bulan. Untuk bulan Mei akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 waktu pukul 9.30 WIB. Bagi warga jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya agar mendaftarkan diri ke Sintua Week masing-masing. Adapun jadwal belajar baptis adalah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 waktu pukul 13 WIB, tempat konsistori. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 23 WIB telah lahir seorang putra anak pertama bagi keluarga Amang Sumuang Parasian Situmorang, Inang Dien Peronika Borusi Hombing, warga jemaat Week 11 Parserahan. Alamat Jalan SD Impres nomor 40 RT 9 RW 4 Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya menjadi anak kesukaan bagi Tuhan, keluarga, gereja, bangsa dan negara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Berita pernikahan. Warta pertama. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 di Gereja HKBP Jatinegara telah dilaksanakan acara perjanjian nikah partupolon antara saudara Tarida Bill Clinton Panjaitan, putra keluarga Amang Richard Tamba Panjaitan almarhum, Inang Sondang Martiana Boru Aruan almarhum, warga jemaat Week 8 Johar Baru HKBP Kernolong, alamat Jalan Percetakan Negara 2A nomor 7 RT 8 RW 4 Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan tunangannya Saudari Roma Parsaulian Sihol Marito Boru Panggabean, putri keluarga Amang Basar Panggabean, Inang Emmi Boru Sinaga, warga jemaat HKBP Jatinegara, alamat Jalan Cipinang Muara nomor 41 RT 8 RW 1 Cipinang Muara, Jakarta Timur. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 di HKBP Jatinegara, Jakarta Timur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persiapan dan rencana pernikahan. Pangojakonon pelantikan Bibel Frow di HKBP Pulau Mas. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP, maka Inang Bibel Pro Melda Junita Borusinaga menerima mutasi dari HKBP Kernolong Resort Jakarta ke HKBP Pulau Mas Resort Pulau Mas.
Pangojakonon atau pelantikannya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, tempat HKBP Pulau Mas Resort Pulau Mas, Jalan Gereja nomor 1, Pulau Mas, Jakarta Timur. Adapun jadwal paborhaton perpisahan di HKBP Kernolong akan dijadwalkan dan diberitahukan kemudian. Demikian diberitahukan. Gerakan 1.000 rupiah per hari untuk menopang dana pensiun HKBP. Sesuai dengan surat Eporus HKBP yang sudah diwartakan minggu yang lalu, maka mulai hari ini Minggu tanggal 18 April 2021, gereja kita akan melaksanakan gerakan 1.000 rupiah per hari untuk menopang dana pensiun HKBP dengan mengisi kotak persembahan yang ada di pintu gereja. Warga jemaat diharapkan dengan sukacita berkontribusi sebesar 1.000 rupiah per hari dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan tersebut. Demikian diberitahukan. Tuhan memberkati. Surat Eporus HKBP tentang Konferensi Perempuan tahun 2021 dapat kita baca. Rapat anggota tahunan atau RAT dan pembagian sisa hasil usaha SHU Koperasi Kredit Sekerja. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka rapat anggota tahunan atau RAT ke-18 Koperasi Kredit Kopdit Sekerja Kernolong untuk tahun buku 2020 yang sedianya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 ditiadakan. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU akan dilaksanakan setiap hari Senin mulai pukul 15 hingga 17 WIB di kantor Kopdit Sekerja. Demikian diberitahukan. Bunga altar. Bunga altar pada hari ini dari keluarga Amang Evan Purba dan Inang Ika Boru Tambunan, warga jemaat Wik 6 sebagai ucapan syukur. Tuhan memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. 1. Inang Tumiar Boru Simatupang Siburian, istri Amang Sintua Oloan Pardede almarhum dari Wik 2 dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini. 2. Malvin PMH Huta Barat Naposo Bulung dari Wik 1 dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Nomor 3 hingga nomor 30 perawatan di rumah dapat kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan mereka. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca melalui WhatsApp group atau melalui QR Code yang tersedia di hadapan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Persiapan untuk mendengar firman Tuhan, marilah kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Baru nomor 34 ayat 1, Setiamu tiada bertara.
penuh dengan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada minggu hari ini, ketika Tuhan masih beri kesempatan bagi kami, jangan biarkan sukacita kami hilang hanya karena hal-hal duniawi yang sengaja untuk mengganggu pikiran kami. Maka fokus utama kami bukanlah dunia, tetapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu Quasimodogeniti tertulis dalam kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, horas. Jemaat yang di rumah khusus, horas. Dan selamat hari Minggu, dan selamat Minggu Misericordias Domini. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk bersyukur. Kata bersyukur ini bukanlah hal yang jarang untuk kita dengar. Jangankan mendengar, mengucapkan pun sering. Dan mungkin setiap saat. Dan harus setiap saat. Pada saat kesempatan ini firman Tuhan dalam kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini mau mengajak kita kepada sejarah bangsa Israel. Kalau kita baca sebelum firman Tuhan saat ini, yaitu pada pasal 105, di situ jelas dikatakan bagaimana Allah memelihara, memimpin, bahkan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Raja Firaun, dari tanah Mesir. Mereka merespon keselamatan, pembebasan itu dengan sorak-sorai, maka bergiranglah mereka, maka bersukacitalah mereka. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, sukacita itu, kegirangan itu hanya sesaat. Karena saat mereka melewati yaitu laut Teberau dan mereka melihat pasukan Firaun mengejar mereka, justru mereka ketakutan. Ketakutan mereka justru tidak benar-benar beriman, memohon pertolongan kepada Tuhan. Justru mereka mengatakan, Musa, apakah kami akan mati di sini? Tidak percaya. Padahal baru saja mereka bergirang dan bersukacita. Kenapa mereka langsung bisa berubah? Bahkan saat Tuhan menyelamatkan mereka melewati laut Teberau, apa yang terjadi? Lalu mereka bilang, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Tapi saat perut lapar, haus, mereka juga kembali bersungut-sungut. Mereka mengatakan, bagaimana ini Musa? Apakah kami akan mati di padang gurun ini? Lebih baiklah kami kembali ke Mesir. Kami jauh lebih enak di sana.
Makanan juga jauh lebih enak di sana daripada kami hanya menikmati makanan yang tersedia di padang gurun. Lalu ketika Allah menurunkan burung puyuh, roti mana, mereka kembali mengatakan haleluya, pujilah Tuhan. Apakah memang haleluya pujilah Tuhan hanyalah dialamatkan kepada berkat yang kita terima saja? Bagaimana ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak sesuai? Apakah kita tidak mengatakan haleluya pujilah Tuhan? Contohnya Bapak Ibu semua, saat saudara mengalami sakit penyakit, lalu saudara mau mengatakan apa? Mau bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Aku sakit ini Tuhan, aku sakit ini Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita bersyukur itu bukan hanya pada masa suka, tetapi masa duka juga kita diajak untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Tapi lazimnya, faktanya, kita hanya bersyukur pada saat kita ulang tahun. Kita mendapat berkat, puji Tuhan, doanya juga panjang sekali. Tapi saat ibaratnya sudah mau memasuki bulan tua, doanya pun singkat ya. Doanya singkat, udahlah, ibu atau Tuhan idoi. Darok kepeng noengon katanya. Uang itu bukan ukuran kebahagiaan untuk mengucap syukur. Maka itu firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita saat ini. Jangan menjadi jemaat yang mudah berubah-ubah. Hari ini teman, besok lawan. Hari ini mengasihi, besok membenci. Hari ini kita merangkul, saling merangkul, besok tercerai berai. Bukan begitu yang Tuhan inginkan dari jemaat Tuhan. Lalu Tuhan berikan teladan bagi kita. Tuhan itu baik. Kenapa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu tidak berubah-ubah kasih setianya selama-lamanya. Tidak bisa dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu hanya ada di hari Senin, hanya ada di hari Sabtu saja atau khusus di hari Minggu. Tetapi kasih setia Tuhan tidak berubah selama-lamanya. Makanya ada lagu bukan buku ende ya, nanti protes juga. Makanya ada lagu sekolah minggu yang mengatakan, tapi jangan dipelesetkan ya, Amang Inang ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dilanjutkan. Tidak berubah, lanjut, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Mau lihat tema dihamu. Berarti ringkas doamu najulu sekolah minggu. Ini alana lagu sekolah minggu doi. Nang piadong beberapa memang ipleset terdoi. Tuhan Yesus di son isan asing, nah kan? Tapi yang jelas, yang mau kita pahami di situ bahwa Tuhan kita itu tidak berubah. Maka jemaat Tuhan yang percaya juga jangan berubah-ubah. Tetaplah kasihmu, cintamu kepada keluargamu, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara ini. Karena memang itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan itu baik. Bagaimana saya mau bersyukur ketika saya tidak tahu bahwa Tuhan itu baik? Bagaimana saya bisa mengatakan teman saya yang sebelah kanan atau sebelah kiri saya ini baik ketika saya juga tidak mengenal dia? Berarti yang paling utama adalah kenallah dulu Tuhan itu siapa. Isedo debata di ngolumu. Isedo debata di bagasan perdalanan di ngolumu. Ada banyak orang mengatakan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saat aku mengalami keterpurukan justru Dia yang mengangkat aku. Saat saya merasakan sakit penyakit terpapar COVID-19 yang dianggap tidak akan selamat, hari ini saya bisa beribadah pada Minggu Misericordias Domini. Dan masih banyak lagi kesaksian yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Demikian pemazmur mengungkapkan, menyaksikan tidak hanya kepada bangsa Israel saat itu, tetapi kepada jemaat HKBP Kernolong ini tersampaikan kepada kita, Tuhan itu baik. Jawabnya, Tuhan itu baik. Jika Tuhan itu baik,
Lalu mengapa kita sulit untuk mengucap syukur? Bahasa maul madok moliate. Salah satu pengalaman, gak usah tersinggung ya Mang Inang ya. Ke anak Sidi saya bilang itu kemarin pertemuan di Serbaguna. Kalau ada WA, informasi atau sedikit firman, balaslah. Tapi memang ada juga yang balas 3 kata, MLT. Kepanjangannya mau lihat ya. Itu juga sebenarnya hampir malas itu, setengah 50. TKS, apa itu? Thanks. HP thank you do, thanks. Ngamuruk sebenarnya kamus besar IBKM. Alaya dong mamusa mempermudah, lebih simpel. Kayaknya manusia saat ini, apalagi di masa pandemi ini cepat, harus yang instan kayaknya. Tapi ke surga nggak boleh instan, Mang Inang. Di Bain Halak mah, saya ada postingan di Facebook. Ngajarang jolma madokon, cantik ya. Terlibai megeber, gift, beautiful. Atik nadang siar rohamuna dui. Aladang itu listamu. Karyani halak dui. Dilepar hamuna tu ibana. Maka itu jemaat Tuhan, yang tulus itu adalah hanya orang yang beriman. Tidak muluk-muluk. Dan tidak ada sandiwara. Tidak ada kepalsuan di situ. Tapi yang pasti itu yang ada dalam hatinya, itu yang dia ungkapkan. Demikian dengan pemazmur. Dia tidak menceritakan yang tidak dia alami. Dia menceritakan bagaimana Tuhan memproses hidupnya. Seolah-olah dia ditinggalkan Tuhan karena begitu banyak masalah, begitu banyak musuh yang menyerang dia. Tapi Tuhan melindungi, memelihara dia. Itu yang mengajak dia. Itu yang membuat dia bersyukur, bersuka cita, memuji dan memuliakan namanya. Lalu firman Tuhan pada ayat 2 dia katakan, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Kita. Dari kesaksian Amang Inang saudara yang terkasih, itu akan melahirkan pujian bagi Allah, bukan bagi saudara. Maka ketika saudara merasakan ada yang luar biasa, keajaiban, amazing grace dari Tuhan, sebenarnya yang dimuliakan bukanlah saudara, tetapi dialah yang harus dipermuliakan. Tetapi tidak cukup hanya berbicara. Sebab ada banyak saat ini juga mudah sekali berbicara, memberi wejangan, memberi nasihat, bersaksi ini dan itu, tetapi dalam kenyataan fakta yang real, perilakunya berbeda dengan apa yang dia saksikan. Kita bukanlah begitu. Ada orang pernah mengatakan begini, Inang, tadi malam aku bermimpi, aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Damai hatiku, Ina kan. Alamar tetangga doiba, hape nggak habigian natuari, manang dabudari, yang berbeda, amar sapata piring. Damai hatiku, indah kan? Emang damai itu hanya sebentar? Damai itu kekal, sama seperti kekalnya damai Kristus. Sarupa desongon ilustrasion. Merbada masalah ina dohot ama, aledak kamu ikan? Halakadi? Itu halakadi na lomo nama isi. Merbada ma ama dohot ina. Ngapid dabe piring tujulu. Di bagasan perbadaan ini dong bedisi kalimat lembut. Tegangan tinggi namanya sih, molo listrik. Alai hola roman untuk jabuna, tak tak tak. Lae. Berkacai mana kan? Ngebuhi inaki ngakariting. Perlu dipoles kembali. Supaya aura senyum itu kembali. Bah, masuk kamu mulai, masuk teh masih holiba mangidah mulai. Lalu dia bilang sama istrinya, mah buatkan kopi lai ini. Idope.
Aneng dohononna di sini. Apa yang mau dikatakan di situ? Hanya hula-hula saja yang datang, saudara bisa berubah. Tuhan sudah datang. Dan tidak hanya berdiam di gereja Kernolong, di rumah juga ada. Di tempat kerja saudara juga dia ada. Bahkan di jalanan ketika saudara nanti pulang dari gereja ini ke rumah, Tuhan juga tetap ada. Jadi jangan katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mengetuk pintu hatimu. Tiap saat Tuhan ketok pintu hatimu, maka harus berubah. Jangan orang lain bisa membuat kita berubah, tapi Tuhan justru harus jauh lebih membuat kita berubah. Sukacita kita berubah, bukan sukacita yang sementara, tetapi sukacita yang kekal selama-lamanya. Maka itu firman Tuhan pada ayat yang ketiga, action yang perlu, perbuatan nyata. Apa itu perbuatan nyata? Perbuatan nyata yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang mengaku percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia berlaku benar dan adil. Dia juga adalah orang yang benar-benar berpegang kepada hukum Tuhan. Tidak mungkin saya mengatakan saya dekat dengan Tuhan tapi saya tidak hidup dalam hukum Tuhan. Tidak mungkin saya mengatakan saya mengasihi Tuhan tapi saya membenci atau menekan saudara saya. Maka firman Tuhan saat ini tidak hanya berbicara lip service, tapi yang benar butuh fakta yang harus disebar bahwa kita haruslah menjadi orang yang selalu berpegang pada hukum supaya kita berbahagia di hadapan Tuhan. Lalu Amanginang, masa pandemi ini tentu inilah doa yang paling terbaik setiap saat. Ayat 4. Ingatlah aku ya Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah melupakan kita, Mangina. Tidak pernah. Kita yang selalu melupakan Dia. Maka ketika kita menyebut satu kalimat, ingatlah aku ya Tuhan. Kita mau mengajak ada hubungan batinku dengan Tuhan. Ada hubungan pribadiku dengan Tuhan. Ingatlah aku ya Tuhan, saat ini aku punya masalah. Ingatlah aku Tuhan, saat ini saya kehilangan pekerjaan. Ingatlah aku Tuhan, saat ini saya terkapar di rumah sakit. Ingatlah aku Tuhan, ekonomiku lagi menurun saat ini. Ingatlah aku Tuhan, kesehatanku juga lagi menurun saat ini. Tapi ingat Amangina, bukan berarti Tuhan pernah melupakan kita, bukan. Tapi yang pasti, seperti pemazmur, hubungannya dengan Tuhan itu seperti hubungan seorang anak kepada ayahnya. Benar-benar dia percaya teguh kepada ayahnya sendiri. Demikian jemaat Tuhan, HKBP Kernolong harus mempunyai hubungan kepada Allah seperti anak kepada bapaknya. Pabua mahul somaka Mangina. Pabua di dia nahacit. Pabua di dia lasni roham. Di sido rikotna. Baik dalam suka maupun duka, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Dan yang terakhir kita mau diarahkan bahwa di atas dari awal sampai akhir tentu yang kita butuhkan adalah sukacita. Itulah pada ayat yang kelima, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu. Tentu semua kita menginginkan sukacita. Sudidur rahita maka melatihon lasni roha. Bersyukur, bersukacita. Itu adalah dua kata yang saling berhubungan erat. Tidak mungkin saya bersukacita kalau saya tidak dihidupi oleh rasa bersyukur. Tidak mungkin saya dihidupi rasa marlasni roha molo adong-adong di bagasar rohaku nama kasabapun na adong diau. Maka ukuran kebahagiaan rumah tangga Amanginang, ukuran kebahagiaan rumah tangga bukan terletak kepada pendapatan yang besar. Ingat Amanginang, sekali lagi saya katakan, ukuran kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga bukanlah dari gaji yang besar, tetapi dari
ucapan syukur. Iboto hamu makamolatehon na otik doho na balga, akai do na berbahagia, akai do na marlas ni roha. Karena ada banyak meskipun dia punya penghasilan besar, toh juga dia tidak bersyukur, akhirnya dia akan selalu bersungut-sungut. Dan sebaliknya, rumah tangga yang mempunyai penghasilan sedikit amang inang, itu tidak menjadi ukuran kita hidup dalam kesusahan. Tetapi ketika saudara punya penghasilan kecil sekali, cukup untuk makan 3 kali sehari. Ketika saudara tahu mengucap syukur dalam segala hal, maka saudara akan dikenyangkan. Maka saudara akan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Maka itu firman Tuhan saat ini yang berkaitan dengan Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia. Bumi, tidak dikatakan gereja HKBP Kernolong penuh dengan kasih setia, tetapi bumi. Kalau dikatakan bumi berarti tidak hanya dalam satu tempat, tetapi seluruhnya bumi penuh dengan kasih setia. Tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi lokasi di mana saudara tinggal. Yang jelas kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Bersyukur, saya punya sebuah ilustrasi dari sebuah video seorang bapak pendeta. Dia ceritakan begini. Adalah seorang anak kecil, saat dia berada di depan gereja, dia tidak mau masuk sekolah minggu. Lalu seorang amang pendeta datang menghampiri dia, karena dia menangis sendiri di pojokan. Lalu amang pendeta menghampiri dia, "Dek, kenapa menangis?" "Duitku hilang." "Hilang? Di mana?" "Gak tahu." "Tong do radang iboto amangin naman yan ati. Tapi pedita do naman ukuni do nanik dok. Diajari hamu nang anak ko ni madok." "Amang." "Gak tahu amang." Indarnya nang petangis si kotong do ingoton na amang ido nanik dok. "Gak tahu." Indo mana kan? Mungkin di Jabu pera songoni di mana huhu tangis. Gak tahu indah kan? Roma mang paditai. "Berapa tadi yang hilang duitmu, Nina?" 2.000. "Emang duit apa itu?" "Persembahan." "Ini mana matong kan? HP itiu-tiu ibana mah hepeng 5.000 itangan na." Lalu emang pendeta bertanya, "Loh, kan kalau hilang 2.000 kan masih ada 5.000 duitmu. Itu aja persembahanmu. Ini buat jajan." "Ini mana tong kan? Jihamu ka manginang, unang umek-mek persembahanmu na sian. Jajan na. Udah 2.000 mago tangis ibana 5.000 dong dapat tangan na. Ilan ibana on tinggal lope 3.000 na manor somay ya nggak tere, ya kan? Iya gitu. Roma mang pendeta amang teh buama kepolosan tidak danakin rohana kan? Roma mang pendeta lemah tibana inilah nah. Amang gantilah kau 2.000 ya. Inilah untuk persembahanmu. Ini tadi jajanmu kan? Makasih. Nak. Ale tangis museh. Budi beko kamu kamangin nangis lagi dia. Udah dikasih 2.000 nangis lagi. Kan sudah diganti dia 2.000 yang hilang jadi ada lagi 2.000. Loh, kenapa nangis lagi dek? Coba kalau seandainya duitku tidak hilang 2.000, pastikan duitku udah 9.000. Ini mana? Oma, baikku kamu. Molodang mago ina si 2.000 kang ele namang pandita nga pas be 7.000. Molodang mago ina gabe gonop do ibana si 1.000. Apa yang mau dikatakan di situ? Amang pendeta tidak marah karena dia anak-anak belum terbiasa untuk mandok mau lihat. Apa yang mau dijelaskan dari renungan itu atau dari ilustrasi itu? Terkadang saat kita merasa kehilangan, lalu kita merasa benar-benar terpuruk,
Lalu tanpa sepengetahuan kita, Tuhan telah menggantinya. Alai selalap dohamu merpikir ikon damagoi do musim bulat Tuhamuna. Tidak boleh. Tuhan mau mengajarkan, aku sudah menggantinya. Respon kita adalah bagaimana kita mengucap syukur. Mau lihat tema di debata. Hepeku namagoi nungamulak muse. Jimolohita kamanginang, belajarlah mengucap syukur. Hanya orang yang tahu mengucap syukur yang akan selalu berhaleluya. Pujilah Tuhan. Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Los imana naing hupasaha tu tonga-tongata. Alaihu nima dorang so hupasaha na berbudi. Mantapia dona kingkur munayakainang. Tinggal jemaat yang di rumah, semangatlah. Vaksin 2 memang telah kita lewati. Tapi itu tidak jaminan, karena jaminan kita bukanlah vaksin, tapi Yesus Kristus. Molo porsia dohamu di debatan ramotanna dohamu, Tuhan akan senantiasa memelihara, menjaga, memimpin perjalanan hidup kita. Maka teguhkan hati, jangan takut. Unang homa biar. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Marede mahamu. Kalaupun sampai hari ini belum boleh atau belum dapat beribadah dan bernyanyi, berkor seperti sedia kala, paling tidak di rumah tetaplah bernyanyi, memuji Tuhan. Dan yang terakhir, sesuai dengan warta jemaat kita tadi bahwa kasih mengasihi, topang menopang adalah buah dari iman kita. Tadi ada di warta yang kita dengar bahwa kita diajak untuk menopang dana pensiun HKBP 1.000 dosa dari. Dang pola ratangis samo songo dana nakiala 2.000 mahgo. Paula kon ni debatado lo bisian natapasahat. 1.000 satu hari, bukan 1.000 seminggu ya enang suatu ngihurangi hamu. 1.000 per hari, berarti sebulan 30.000. Mau lepas Februari 20.000. Jauh nang loja hamu alamol nama harga 1.000. Peter gonok mabek kamu noni juluan sebulan non. Alai molo dileu kamu penom minggu na romo 30 nai. Puji Tuhan, haleluya. Sahalinai, puji Tuhan. Puji Tuhan. Adang semangat do pehamu. Buado benomu semangat mengisi kotak dana pensiun. Puji Tuhan. Aiko semangat do kamangina. Puji Tuhan, haleluya. Ujungnya semangat itulah yang membakar semangat amang inang untuk menopang dana pensiun, dan disitulah kita merasakan ketika Tuhan berikan kesehatan, tidak ada yang bisa saya balaskan kepada Dia. Tapi dengan hal terkecil, menopang dana pensiun, itu adalah sesuatu karya, perbuatan yang Tuhan tuntut pada Minggu Misericordias Domini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bersukacita, bersyukur, berbahagia. Tentu ada 3 kata yang kami mau renungkan pada firman Tuhan saat ini. Terkadang kami sulit untuk bersyukur Tuhan karena kami masih hidup dalam perhitungan duniawi. Namun saat kami ditegur oleh firman Tuhan saat ini, mengucap syukur dalam segala hal baik suka maupun duka, itu adalah cerminan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengangkat semangat kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan itu baik. Dari kebaikan Tuhan meneladani kami untuk senantiasa juga berbuat baik kepada sesama kami. Berada dalam tahap keadilan, memberi keadilan, berpegang pada hukum Tuhan. Dan yang pasti, kerinduan kami, bagaimana kami akan memperoleh sukacita besar, mahkota kehidupan.
untuk semuanya itu Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang bertumbuh di dalam iman. Untuk mereka tidak berubah-ubah. Karena kasih setia Tuhan tidaklah juga berubah. Tetapi kekal abadi selama-lamanya bagi kami. Bahkan pada saat di zaman pemazmur, ketika Tuhan itu baik, di zaman kami saat ini juga Tuhan itu tetap baik. Maka dikatakan, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya Tuhan itu sungguh amat baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga membawakan kehadirat-Mu bagi jemaat kami yang saat ini Tuhan sedang bergumul, baik dari masalah pekerjaan, baik masalah keluarga suami dan istri, atau orang tua dengan anaknya, atau juga masalah ekonomi yang turun drastis karena pengaruh pandemi, atau juga jemaat kami yang saat ini sedang terpapar penyakit, apakah itu COVID-19 atau penyakit lainnya. Terkhususnya bagi jemaat kami, Inang Nyonya Sintua Opardede Inang Boru Siburian, dan juga anakmu yaitu Melvin Huta Barat, dan jemaat kami yang saat ini perawatan di rumah. Kasih setia Tuhan akan nyata bagi mereka ketika mereka percaya kepada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pada saat ini juga Tuhan kami membawakan kehadirat-Mu pada setiap jemaat-Mu yang telah memberikan perpuluhan ucapan syukur dan sukacita mereka. Tuhanlah yang melimpahkan mereka di dalam kasih dan rahmat-Mu. Kami juga Tuhan berdoa buat dana pensiun HKBP. Tentu kami tidaklah harus selalu mencari kesalahan, tetapi sebagai umat yang percaya, yang kami lakukan adalah apa yang menjadi bagian kami. Ketika kami boleh saling mengasihi, saling menopang, itu adalah cerminan dari orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Maka itu biarlah tangan-tangan yang kudus Tuhan boleh pakai untuk menyatakan kemurahan Tuhan dalam penopangan dana pensiun HKBP. Kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa. Ampunilah kami Tuhan agar kami layak memuji memuliakan nama-Mu. Hanya mengandalkan satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang diperbuat Allahku sekalian mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Minggu Misericordias Domini bagi kita semua jemaat yang hadir di gereja dan juga yang di rumah. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
bunga